lautan. Yeay! Masih banyak info soal yang unik dan khas dari Belanda nih. Tonton si Unyil sampai habis ya. Si Unyil, yuk kita kemon. Ingat Belanda, pasti ingat kincir anginnya yang ikonik. Di Zanskans, kita masih bisa melihat banyak rumah kincir angin yang masih beroperasi sampai sekarang. Ya, walaupun hanya tersisa 1.000 dari 10.000 kincir angin. Bukan sekedar hiasan ya. Dulu Belanda memanfaatkan kincir angin untuk mengeringkan lautan. Yap, sepertiga wilayahnya memang terletak di bawah permukaan air laut. Nah, baru deh pada abad ke-17, kincir angin ini mulai dipakai untuk menumbuk biji-bijian dan menghasilkan berbagai macam produk kayu. Tuh, lihat, bisa menggergaji dan mengasak kayu. Semua dilakukan oleh mesin yang digerakkan oleh baling-baling kincir angin. Angin yang meniup bilah kincir akan menggerakkan mesin yang berputar untuk mengambil energi dan memutarkan generator. Generator inilah yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik untuk menggerakkan mesin penggergajian. Wah, keren ya! Kunci kincir angin bisa bekerja dengan sempurna karena bantuan angin ya, bukan cuaca. Mau cuaca mendung, gak masalah, asal ada angin yang bertiup kencang. Biasanya, kalau angin lagi kencang, kecepatan mesin ini bisa sampai 180 km per jamnya. Tapi kalau lagi stabil, bisa 80 km per jamnya. Terus ya, biasanya dalam satu hari, rumah kincir angin bisa menggergaji kurang lebih 10 kayu. Itu pun kalau angin lagi bagus ya. Gak banyak yang tahu kalau Belanda punya masterpiece berupa kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Bukan sembarang kerajinan tanah liat ya. Keramik ini dilukis dengan berbagai macam motif yang cantik-cantik. Pabriknya ada di Rotterdam Seaway, Delft, Belanda. Kurang lebih ada 10 bahan campuran untuk membuat keramik khas kota Delft ini. Salah duanya adalah kapur dan kaolin. Nah, proses membuat keramiknya sendiri gak jauh beda sama kerajinan keramik lainnya. Menggunakan teknik cetak dan pembakaran pada suhu 1200 derajat Celcius selama 24 jam. Yang spesial, ya proses melukisnya ini nih, semuanya 100% handmade. Wih, untuk motifnya, pelukis menggunakan latar suasana dan ikon Belanda, seperti kincir angin, sepeda, dan lainnya. Catnya juga istimewa nih, karena mengandung oksida kobalt, senyawa magic yang bisa mengubah cat berwarna hitam menjadi biru. Oh iya, dari 33 pabrik yang membuat keramik lukis ini, hanya pabrik ini nih yang masih bertahan sampai sekarang. Gak sia-sia deh, karena keramik lukis ini dipercaya untuk membuat souvenir maskapai penerbangan yang ada di Belanda. Bahkan karyanya menjadi koleksi kerajaan Belanda loh, keren! Yang paling khas dari Belanda tentu saja budaya makan rotinya. Sarapan roti, makan siang roti, makan malam juga roti. Nah, untuk membuat roti Belanda yang khas dengan ukuran jumbonya itu, bahannya sama aja kok. Ada ragi, tepung roti, dan tepung gandum. Bedanya, agar lebih bernutrisi, adonan roti akan ditambahkan dengan biji-bijian yang menyehatkan. Ada biji bunga matahari, biji labu, biji wijen, dan masih banyak lagi. Roti merupakan salah satu kuliner tertua di dunia. Konon sudah ada sejak 12.000 tahun yang lalu. Resep aslinya sederhana banget loh. Hanya mencampur lumatan gandum dengan air, terus dipanggang deh. Uniknya, dulu warna roti menjadi pembeda antara masyarakat kelas atas dan bawah. Semakin gelap sebuah roti, maka semakin rendah kelas sosialnya. Makanya, roti berwarna putih harganya sangat mahal. Walaupun luarnya keras, tekstur bagian dalam roti khas Belanda ini lembut. Kayak roti tawar yang ada di Indonesia kok. Ada lagi nih, yang ini rotinya digoreng. Namanya oliebollen. Orang-orang juga menyebutnya Dutch donut alias donatnya orang Belanda. Oliebollen dibuat dari tepung, telur, susu, ragi, dan biasanya
ada tambahan kismis dan potongan apel. Sebenarnya oliebollen bukan panganan asli Belanda. Ada yang bilang sih kue ini pertama kali dibuat oleh orang Jerman. Tapi ada juga yang bilang kalau oliebollen diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-15. Oliebollen biasa disantap dengan taburan gula halus. Yah, mirip kayak donat buatan emak nih. Rasa oliebollen sebenarnya gak beda jauh sama donat yang sering kita makan sih. Cuma ada rasa asam-asam gitu. Karena selama proses pengembangan, si ragi bakal menghasilkan rasa asam. Ya ilah, nih roti keras banget sih. Bagaimana cara makannya ya? Ambil atuh bisa kali ya? Poipe, ayo, lagi ngapain po? Nil, ini cara makannya bagaimana sih roti? Keras banget. Tergigi Mpo bisa copot dah nih. Aduh, dalamnya nggak keras kok po, lembut kayak hati unyil. Tenang aja po. Apa iya Nyil? Kalau gitu, Empo mau cobain dah ya. Ada meses sama selai kagak? Biar enak gitu Nyil. Ya ada dong po, mau dimakan pakai nasi juga boleh. Ide, kagak ada rasanya itu mah Nyil. Meski tidak memiliki tanaman kakao, coklat buatan Belanda dikenal sebagai salah satu olahan coklat terbaik di dunia. Ini karena coklatnya diambil dari pabrikan yang ada di Belgia. Coklat asal Belgia dikenal punya cita rasa yang lebih kuat. Soalnya kandungan kakaonya lebih tinggi. Di sini ada lebih dari 50 jenis coklat. Awalnya orang-orang Eropa hanya bisa menikmati coklat dalam bentuk minuman loh. Dulu minuman coklat hanya diperuntukkan bagi warga istana dan kaum elit nih. Soalnya coklat tergolong barang mewah. Nah baru deh pada tahun 1847 coklat padat ditemukan. Karena waktu itu harganya jauh lebih terjangkau daripada gula. Coklat mulai menjadi dessert favorit orang-orang Eropa. Seiring berjalannya waktu, kreasi coklat padat yang semakin beragam. Seperti coklat cranberry ini nih. Potongan coklat padat akan dicelup ke coklat putih. Kemudian ditaburi dengan cranberry deh. Selain coklat cranberry, ada varian walnut, marsipan, wijen, dan masih banyak lagi. Yang pastinya semuanya enak. Berkat keanekaragaman yang dimilikinya, Belanda merupakan salah satu negara di Eropa yang punya banyak julukan. Tiap julukan punya cerita masing-masing nih. Yuk check it out. Yuk kita kemon. Ada beberapa hal yang membuat orang Belanda memilih sepeda sebagai moda transportasi. €5 atau setara dengan 20.000 per 24 jam. Menjadi negara ramah pesepeda sejak tahun 1978, gak cuma fasilitasnya, model sepeda di Belanda juga ikut berkembang. Bukan hanya sepeda roda 2 biasa, tapi sepeda kargo roda 3 yang memudahkan pengendara untuk membawa anak, belanjaan, bahkan hewan peliharaan di kota kargo loh. Sepeda ini cukup ringan karena rak kargonya terbuat dari styrofoam. Kapasitasnya juga lumayan banyak, muat untuk 2 anak, serta dilengkapi dengan sabuk pengaman. Ada shock breakernya lagi, jadi anak-anak bisa duduk dengan nyaman dan aman deh. Untuk rak kargonya sendiri sih bisa menampung berat 40 kg. Baterai pada sepeda ini bisa digunakan untuk jarak tempuh kurang lebih 100 km.
Sementara untuk pengisian daya, butuh waktu charge selama 7 jaman. Kalau beban yang dibawa terlalu berat, pengguna sepeda ini juga dilengkapi dengan gearbox otomatis atau gigi sepeda elektrik. Jadi, kita masih bisa berkendara dengan aman tanpa perlu repot mengatur gigi sepeda. Bukan cuma negeri pesepeda, Belanda juga dikenal sebagai negeri keju. Kata data nih, Belanda adalah eksportir keju terbesar di dunia. Beuh. Andalannya adalah keju Gouda, khas dengan sensasi rasa manis mirip karamelnya. Dibuat dari susu sapi segar dengan campuran paprika, jintan, dan jamur truffle. Cara membuat keju Gouda sama aja kok kayak keju pada umumnya. Cuma karena kandungan asam laktatnya hilang selama proses pemanasan, rasanya jadi lebih manis deh. Nama Gouda diambil dari nama sebuah kota di Belanda. Bukan karena keju ini berasal dari Gouda ya, tapi karena zaman dulu keju jenis ini banyak dijual di kota Gouda. Sampai sekarang nama Gouda tetap digunakan untuk menyebut keju berbentuk lingkaran ini. Yang khas lagi dari keju Gouda adalah dilapisi plastik mengandung lilin gini demi menjaga kualitas kejunya. Hampir setiap makan, orang Belanda menggunakan keju sebagai pelengkap loh. Saat sarapan, makan siang, atau makan malam selalu ada keju. Keju memang bisa dimakan dengan hidangan apapun, roti, mie, bahkan minuman juga loh. Rasanya yang unik dan kandungan vitamin yang ada pada keju membuat kudapan ini banyak disukai orang, termasuk di Indonesia. Selain keju, Belanda juga dikenal dengan produk susu kemasan dan olahan susu lainnya, seperti yogurt aneka rasa. Semua produk susu ini diolah di pabrik terbesar di Belanda dengan menggunakan teknologi canggih. Mulai dari proses pemanasan hingga proses pengemasan. Dalam satu hari, pabrik ini bisa menghasilkan kurang lebih 250 juta liter produk susu loh. Beuh. Gak heran deh kalau Belanda pernah menjadi negara ketiga dengan konsumsi susu terbanyak di dunia. Kebiasaan ini nih yang membuat orang Belanda memiliki postur tubuh tinggi. Yap, Belanda juga dikenal sebagai negeri raksasa dengan orang-orang terjangkung di dunia. Laki-laki dewasa bisa mencapai tinggi 182 cm. Ternyata selain faktor lingkungan dan kesehatan, pola makan orang Belanda yang sangat menyukai produk susu berkontribusi dalam peningkatan tinggi badannya. Meski wilayahnya nggak besar-besar amat, Belanda dikenal sebagai salah satu produsen hasil pertanian terbesar di dunia. Wah, keren banget ya! Ini karena Belanda serius dalam mengolah dan mengembangkan pertaniannya. Seperti kebun Brussels sprout atau kubis Brusel ini. Ditanam di lahan seluas 200 hektar, kubis ini dipanen menggunakan mesin yang sekaligus membantu memisahkan sayuran dengan batangnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi deh. Oh iya, jangan heran ya, beda sama kubis di Indonesia. Kubis Brusel ini ukurannya memang mini. Sayuran asal Brusel, Belgia ini memang hanya bisa ditanam di suhu 7 sampai 23 derajat Celcius. Jadi nggak familiar buat orang tropis kayak kita. Biasanya orang-orang di Eropa makan kubis Brusel ini saat musim dingin tiba. Bisa direbus, ditumis, ataupun dibakar. Dimakan mentah juga enak kok. Rasanya agak pahit dan ada aroma khas gitu karena kubis Brusel memiliki senyawa belerang, yaitu sulforapan atau yang biasa dikenal sebagai glukosinolat. Fungsi senyawa inilah yang dipecah dalam tubuh sehingga bisa melawan sel-sel kanker. Nah, agar bisa terus meningkatkan produksi dan kualitas pertaniannya, Belanda selalu berusaha mengembangkan teknologi pertanian terkini. Nih, ilmuwan muda ini sedang melakukan penelitian dengan cahaya LED untuk menekan biaya pertumbuhan tanaman dan menghasilkan tanaman yang sempurna. Kak Dorte melakukan penelitian dengan menggunakan daun basil yang beberapa di antaranya disinari LED merah dan putih, redup, sedang, dan terang.
Ternyata cahaya sedang bisa menghasilkan tanaman terbaik, di mana pertumbuhannya tinggi dengan daun yang paling ideal, gak kasar dan gak lembut juga. Kak Kim sendiri sedang melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai warna LED nih. Beberapa warna diantaranya biru, merah, dan juga putih. Ternyata hasil tanaman yang mendekati sempurna yaitu dengan menggunakan LED warna merah dan biru. Karena daunnya lebih halus, tidak keriting, dan lebar daunnya lebih besar dibandingkan sayuran dengan cahaya LED yang lain. Nah, hasil penelitian ini akan segera diaplikasikan ke berbagai produsen tanaman vertikal. Keren ya? Beuh, emang di tempat keren banget ya Nyil. Poi Ipek kagak bisa berkata-kata dah. Di, kalau nggak bisa berkata-kata, ya nggak bisa ngomong dong, Po. Dah si Unyil. Iya Nyil, Poi Ipek mau dah beli kembang-kembangnya. Ya beli-beli aja, Po. Tapi di sini kan harus beli borongan, alias nggak boleh satuan. Namanya juga kan pelelangan, Po. Lah, iya juga ya Nyil. Ya udah dah kalau gitu, Poi Ipek mau keliling dulu ya. Siapa tahu aja ada menir-menir yang kasih info kembang gitu Nyil. Ikut dong, Po. Yuk, kita kemon. Gak cuma sayuran nih, Belanda juga dikenal sebagai penghasil bunga terbaik di dunia loh. Andalannya adalah bunga tulip. Sampai-sampai Belanda dijuluki sebagai negeri tulip. Padahal aslinya bunga ini berasal dari Turki. Bunga-bunga cantik ini biasanya diperjualbelikan di tempat pelelangan bunga terbesar di dunia ini. Sejak tahun 1911, tempat pelelangan yang berlokasi di kawasan Aalsmeer ini sudah mulai melelang bunga-bunga dari Belanda dan juga dari berbagai penjuru dunia. Di balai lelang seluas 900 meter persegi, ada lebih dari 20.000 varietas bunga dan tanaman yang diperjualbelikan. Wow banget kan? Bunga yang paling banyak dicari biasanya bunga mawar dari Afrika dan Belanda. Baru deh disusul dengan tulip, krisan, dan masih banyak lagi. Meskipun judulnya lelang, tapi nggak ada yang bersuara ya. Dengan sistem komputerisasi, peserta cukup menekan tombol pelelangan. Jadi nggak ada tuh yang tawar-menawar seperti di pasar ikan. Sistemnya juga unik loh. Peserta lelang tidak menawar dari harga rendah ke harga tinggi. Sebaliknya, penjual memberi harga tinggi, lalu peserta lelang menawar ke harga rendah. Peserta yang bisa menawar sesuai harga yang diberi penjual lah yang memenangkan lelang. Jadi kayak tebak harga ya. Pelelangan bunga ini jadi salah satu atraksi menarik untuk turis. Sayangnya pengunjung cuma bisa melihat dari luar ya, gak boleh masuk ke dalam ruangan. Takut mengganggu konsentrasi. Teman-teman, kita sering menyebut Belanda dengan julukan Holland. Padahal sebenarnya Holland adalah salah satu nama provinsi di Belanda yang terkenal dengan daerah wisatanya. Amsterdam di Holland Utara, Rotterdam serta Den Haag di Holland Selatan. Jadi sebenarnya Holland itu merupakan bagian kecil dari negara Belanda ya, bukan keseluruhan negaranya. Itu dia info terakhir dalam episode Uniopedia hari ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa besok.